Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 380. Anda akan mulai bekerja di Badan Promosi Investasi setelah tahun baru, dan saya telah meminta orang-orang saya untuk menyiapkan apartemen Anda di kawasan Komite Partai Kabupaten, dan Anda dapat pindah kapan saja. Oh, kalau mau, kamu bisa terus tinggal di kantor Biro Keamanan Umum Kabupaten. Terserah kamu. Yaoyi berbicara dengan sopan, karena Dong Suebing berada di level yang sama dengannya sekarang. Dong Suebing dengan cepat berterima kasih pada Yaoyi. Terima kasih, Direktur Yao. Tidak apa-apa, jadi, apa keputusanmu? Tidak masalah. Menurutmu kapan aku harus pindah? Saya masih belum mengambil alih peran tersebut. Apakah masih terlalu dini bagi saya untuk pindah? Hahaha, cepat atau lambat kamu akan diangkat. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk memberikan kuncinya kepada Anda, dan Anda dapat pindah kapanpun Anda mau. Jawab Dong Suebing. Tidak, aku akan pergi untuk mengambil kunci darimu. Dong Suebing dengan senang hati pindah ke kantor Komite Partai Daerah karena melambangkan kekuasaan dan otoritas. Dia segera pergi ke pemerintah kabupaten untuk mengambil kunci. Dong Suebing berpikir dan memutuskan untuk tidak pindah ke apartemen baru terlebih dahulu. Ia masih belum resmi menjadi kepala Badan Promosi Penanaman Modal, dan orang mungkin akan bergosip jika ia pindah sekarang. Dia harus melakukan yang terbaik di Biro Keamanan Publik dalam beberapa hari terakhir untuk mencegah orang lain berdiskusi di belakang. Di masa lalu, Dong Suebing tidak akan mempertimbangkan terlalu banyak dan akan segera pindah. Dong Suebing merasa dia lebih dewasa sekarang. Kembali ke Biro Keamanan Publik, Dong Suebing terus membaca tentang Badan Promosi Investasi. Setelah membaca informasi tersebut, Dong Suebing merevisi bahasa Inggrisnya. Di mana-mana di Tiongkok sedang membicarakan tentang menarik investasi asing. Bahkan Partai Komite Daerah merasa cemas ketika tim investasi Jepang datang ke Kabupaten Yantai. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya investasi bagi daerah. Perjalanan Dong Suebing ke Korea menyadarkannya bahwa tidak menguasai bahasa asing sangatlah merepotkan. Di masa depan, dia mungkin akan menghadapi investor dari seluruh dunia, dan dia perlu meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya lagi. Dong Suebing telah belajar bahasa Inggris di sekolah menengah atas dan universitas, tetapi dia tidak menggunakannya selama lebih dari setahun. Dia hanya perlu membaca kamus dan bisa mengingat semuanya. Dong Suebing mengambil kamus bahasa Inggris Mandarin dan mulai membalik dan membaca kata-katanya dengan keras. Buruk tas kembali ada kilatan cahaya. Kamus kembali ke 2 halaman sebelumnya, dan waktu kembali ke 1 menit yang lalu. Dong Suebing tertegun lalu menamparkan keningnya dengan keras. Brengsek, mengapa saya membaca kembali? Jika saya menggunakannya dalam sebuah kalimat, masih baik-baik saja. Tetapi jika saya hanya mengucapkan kata ini, itu akan menjadi sebuah perintah, dan waktu akan kembali. Saya telah menyia-nyiakan 1 menit dengan sia-sia. Dong Suebing terus membaca kamus. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dong Suebing adalah seseorang yang memiliki ketekunan. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia akan melakukan yang terbaik. Untuk memenuhi perannya di Badan Promosi Investasi di masa depan, Dong Suebing berusaha keras. Dia menghabiskan sepanjang sore itu berlatih bahasa Inggrisnya dengan membaca kamus tebal. Tentu saja, dia tidak membaca setiap kata. Dia hanya memilih kata-kata yang umum digunakan untuk dibaca. Pria, menu, tiba-tiba, Dong Suebing merasakan sesuatu terpicu di benaknya, dan sebuah layar muncul di matanya. Tiba-tiba saja Dong Suebing terkejut, sial. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada layar di mata saya? Dia segera mengucek matanya, tapi apa yang dilihatnya adalah dari otaknya dan bukan di depannya. Bukan matanya yang mempermainkannya. Sesuatu telah terjadi padanya. Dong Suebing menekan ketakutannya dan menutup matanya untuk melihat benda apa itu. Setelah menutup matanya, Dong Suebing seharusnya tidak melihat apapun, dan seharusnya berada dalam kegelapan. Tapi di depannya ada sebuah jam. Ini adalah jam virtual bundar dengan beberapa tanda, dan jarum detik bergerak perlahan. Sepertinya widget jam virtual di ponsel. Waktu pada jam sama persis dengan dunia nyata, dan terdapat beberapa angka di atas jam.
Angka-angka tersebut bukanlah waktu dan sepertinya tidak berhubungan dengan jam. 1 meter. Angka. Apa arti angka-angka ini? Dong Suebing tahu apa yang dilihatnya pasti ada hubungannya dengan kekuatannya, kembali, karena ini terlalu aneh. Namun sebelum Dong Suebing dapat melanjutkan memeriksa jam dan angkanya menghilang. Hah, apa yang sedang terjadi? Di mana jamnya? Dong Suebing merasa dia menjadi gila, tapi dia tiba-tiba teringat jika jam bertindak seperti kekuatan, kembali. Jam itu seharusnya tidak muncul tanpa alasan, dan pasti dia mengucapkan perintah itu secara tidak sengaja. Kata apa yang memicu kemacetan? Itu benar, itu pasti kata-kata yang dia baca tadi. Tidak ada yang terjadi. Laki-laki, tidak ada yang terjadi lagi. Menu, jam dan angka muncul lagi. Menu, inilah kata yang memicu kemacetan. Arti menu adalah daftar item yang dapat dipilih. Dong Suebing sangat senang mengetahui bahwa waktu yang singkat bukanlah satu-satunya kekuatan. Dia mungkin masih memiliki kekuatan yang belum ditemukan. Malam hari, Dong Suebing membawa kamus bahasa Inggris Mandarin kembali ke apartemennya di biro keluarga. Dia dengan cepat menyiapkan makan malam sederhana dan mulai bereksperimen dengan kekuatan barunya. Menu, sebuah jam dan beberapa angka muncul. Menu, jam dan angka menghilang. Setelah mencoba beberapa kali, Dong Suebing merasa dia tahu arti angka-angka itu, dan memutuskan untuk mencobanya. Dia memanggil menu terlebih dahulu, diikuti kembali, back 1 second. Menu menyala dan Dong Suebing dapat memastikan waktu telah kembali ke 1 detik yang lalu. Dia melihat angka di atas jam dan menemukan angka terakhir telah berubah. Digit terakhir telah berubah dari 4 menjadi 3. Dong Suebing segera mengetahui bahwa angka tersebut mewakili sisa waktu backnya. Itu berarti sisa waktu Dong Suebing adalah 3 menit 43 detik. Ini hampir sama dengan perkiraan kasar Dong Suebing. Dong Suebing tertawa. Menu ini akan sangat membantunya. Dia telah menggunakan back beberapa kali dalam hitungan detik, dan sulit untuk melacak sisa waktunya. Dia tidak bisa mencatat jumlah detik di atas kertas karena sebagian besar waktunya ketika dia menggunakan kekuatannya dalam keadaan darurat. Dengan menu, akan lebih nyaman. Kekuatan ini bagus. Tidak, saya harus memastikannya lagi untuk memastikan kebenaran saya. Dong Suebing menunggu sampai jam 12 tengah malam. Ketika jarum detik di jam sudah menunjukkan pukul 12 pagi, dia langsung memanggil menu dan melihat angka sudah berubah, 3 menit 43 detik menjadi 4 menit 43 detik. Pada jam 12 tengah malam setiap hari, Dong Suebing akan mendapat kekuatan 1 menit, dan angka-angka tersebut mewakili waktu yang tersisa. Setelah memastikan hal ini, Dong Suebing mulai berpikir jika perintah lain tidak ditemukan olehnya. Perintah apa lagi yang ada selain back dan menu? Melihat ke belakang, waktu selalu menjadi kartu truf Dong Suebing. Karena Dong Suebing tahu bahwa dia mungkin masih memiliki kekuatan lain, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi bagaimana Dong Suebing bisa menemukan perintah lain? Dong Suebing memberikan solusi paling bodoh. Membaca semua kata di kamus satu persatu. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukan perintah lain setelah membaca seluruh kamus. Dong Suebing semakin bersemangat meski saat ini sudah tengah malam. Ia tidak berniat untuk tidur dan mulai membaca kamus dengan suara keras. Sekitar 1 jam kemudian, Dong Suebing merasakan matanya berair dan semakin pusing. Cara bodoh ini tidak akan berhasil. Ada beberapa ratus ribu kata di kamus, dan dia tidak tahu cara mengucapkan banyak kata di dalamnya. Tidak, jika saya terus membaca kamus seperti ini, akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada solusi yang lebih sederhana? Setelah beberapa saat, Dong Suebing mendapat ide lain. Karena itu adalah perintah untuk mengaktifkan kekuatannya, maka dia bisa mengabaikan kata-kata mendalam itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan kata-kata yang terdengar seperti perintah. Itu benar, mari kita lakukan. Pada, mati, kiri. Dong Suebing akhirnya tidak tahan sekitar jam 4 pagi dan tertidur. Pagi, alarm berbunyi, dan Dong Suebing turun dari tempat tidurnya untuk mandi. Setelah mandi, dia segera mengambil kamusnya untuk melanjutkan. Saat Dong Suebing membaca kata-katanya, dia bersumpah dia tidak akan pernah merevisi bahasa Inggris lagi seumur hidupnya. Setelah membaca kata-kata dari kamus tadi malam, dia muak dan bosan dengan kata-kata bahasa Inggris.
Tapi dia tidak punya pilihan sekarang dan perlu mencari tahu perintah lain untuk masa depannya. Saat Dong Suebing sedang sibuk membaca kamus, teleponnya berdering. Dering, dering. Itu panggilan Hu Xilian. Dong Suebing meletakkan kamusnya dan menjawab, "Halo, saudari Hu." Hu Xilian tertawa. "Wali kota Xie meminta saya untuk memberitahu Anda agar mampir ke kantornya hari ini ketika Anda ada waktu luang." "Oke, terima kasih sudah memberi informasi. Oh, setelah kamu mengambil alih Badan Promosi Investasi, kamu bisa membawa satu orang bersamamu. Orang tersebut dapat ditempatkan di bawah jumlah pegawai kantor Badan Promosi Penanaman Modal sebagai wakil kepala. Tetap saja, dia akan menjadi sekretaris Anda untuk membantu Anda. Saya pikir wali kota Xie meminta Anda untuk membawa seseorang bersama Anda. Lagi pula, Badan Promosi Investasi dulunya adalah sekretaris partai Siang mengerti. Tapi tidak apa-apa jika Anda tidak memikirkan siapapun. Saya dapat membantu Anda mendapatkan seseorang yang cocok dari pemerintah kabupaten. Saya juga bisa mendapatkan sekretaris." Dong Suebing belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Saudari Hu, saya belum memutuskan tentang sekretarisnya. Tetap saja, saya ingin memindahkan mantan bawahan ke Badan Promosi Investasi kami. Apakah menurut Anda itu mungkin? Namanya Guo Panwei, dan dia saat ini bekerja di keamanan negara Beijing. Jaraknya cukup jauh dari kita. Apakah Anda kenal dengan para pemimpin di sana? Ya, jika kami bisa menerimanya, saya akan menelepon keamanan negara agar mereka membebaskannya. Maka itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya akan memberitahu wali kota Xie untuk Anda. Terima kasih banyak. Haha, jangan sebutkan itu. Hu Xilian tidak sedang bekerja dan lebih nyaman berbicara dengan Dong Suebing di rumah. Sudah lama mereka tidak bertemu, dan dia penasaran dengan apa yang dilakukan Dong Suebing di Korea. Dia tertawa dan bertanya, "Ketua Dong, apakah kamu baru saja bangun? Suaramu terdengar serak, apakah kamu masuk angin?" Dong Suebing menghela nafas. "Saya sedang berlatih bahasa Inggris." Saya telah membaca kata-kata bahasa Inggris sepanjang hari, dan itu membuat saya pusing. Haha, Dong Suebing membalik, membuka kamusnya, dan menggerutu. "Mengapa ada begitu banyak kata bahasa Inggris di kamus? Saya menghabiskan sepanjang malam membaca, dan saya bahkan tidak menyelesaikan seperempatnya pun." Dong Suebing berkata dan menunjuk pada beberapa kata acak. "Lagu, maaf, berhenti, sepertinya aku masih perlu beberapa hari lagi sebelum bisa menyelesaikannya." Tiba-tiba, udara di sekitarnya membeku, dan Dong Suebing dapat merasakan tekanan udara meningkat beberapa kali lipat. Dong Suebing mengerutkan kening. "Saudari Hu, kakak Hu, apakah sambungannya terputus?" Tidak ada yang menjawabnya. Dong Suebing tidak menyadari apa yang terjadi, tapi 1 detik kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ponsel di tangannya sepertinya membeku di udara, dan dia tidak bisa menggerakkannya. Dia kaget dan segera berdiri. Segala sesuatu di sekitar Dong Suebing membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kamus Inggris Mandarin dan iPhone Dong Suebing melayang di udara. Jam di dinding telah berhenti, dan bahkan api kompor gas di bawah ketel pun berhenti bergerak. Ibarat sebuah foto yang segala sesuatunya terpaku pada posisinya. Bagaimana ini mungkin? Brengsek, apa yang sedang terjadi? Dong Suebing mulai panik dan berlari ke jendela untuk melihat ke bawah. Sekitar 7 atau 8 ekor burung pipit yang hinggap di tiang telepon, sayapnya terbentang dan terlihat seperti hendak lepas landas. Qin Yong, yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, mengangkat kaki kirinya dan tersenyum. Seorang pria muda, mengendarai sepeda motor, berhenti di samping Qin Yong, dan pejalan kaki serta lalu lintas di jalanan terhenti di tempatnya. Segala sesuatu di dunia telah berhenti. Satu-satunya orang yang bisa bergerak adalah Dong Suebing. Tuhan, Dong Suebing tercengang dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Suasana sangat sunyi, dan Dong Suebing dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Seluruh dunia tampak membeku seperti gambar, kecuali Dong Suebing. Wajah Dong Suebing menjadi pucat, dan menyadari itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatannya. Dia segera berteriak, "Menu, 4 menit 11 detik. Dong Suebing ingat bahwa dia punya waktu 4 menit 43 detik tadi malam, dan waktunya berkurang, 4 menit 10 detik 4 menit 9 detik 4 menit 8 detik. Dong Suebing melihat sisa waktunya dan tahu dia telah menghentikan waktu.
Penghentian waktu akan menghabiskan sisa waktunya, dan setiap detik dia menghentikan waktu, sisa waktunya akan berkurang. Inilah satu-satunya penjelasan, sial. Tapi bagaimana Dong Suebing melanjutkan waktunya? Dong Suebing tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia berbicara dengan Hu Xilian melalui telepon, dia mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Itu benar, tapi apa yang dia katakan? Setelah melihat fenomena aneh di sekitarnya, dia lupa dengan apa yang dia katakan tadi. Dia dengan cepat berjalan untuk mengambil diksi, tapi dia tidak bisa menggerakkannya. Hal yang sama terjadi pada ponsel Dong Suebing. Dia tidak bisa mengangkatnya. Mungkin, segala sesuatu di dunia ini sudah diperbaiki sekarang. Dong Suebing menolak menerimanya. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan untuk mengambil kamus dan berhasil menariknya lebih dekat ke arahnya. Kamusnya sangat berat dan terasa seperti halter. Dia melepaskan kamusnya, dan kamusnya tetap berada di udara tanpa jatuh ke lantai. Ini seperti buku mantra Harry Potter yang melayang di udara. Dong Suebing tidak sempat terkagum-kagum dan segera melihat kata-kata di kamus. Ya, Dong Suebing ingat apa yang telah dia baca. Ini berhenti. Dia telah mengatakan berhenti sebelumnya, dan itu adalah perintahnya. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Berhenti, tekanan udara kembali normal. Papa kamus dan telepon jatuh ke tanah, dan ketel di dapur mendidih. Jam di dinding mulai bergerak lagi, dan Dong Suebing melihat Qin Yong melanjutkan perjalanannya keluar dari kamar. Burung pipit pun terbang dari tiang telepon. Waktu telah kembali berjalan. Stop adalah perintah untuk menghentikan waktu. Halo, Ketua Dong, kata Hu Xilian melalui telepon. Dong Suebing dengan cepat mengangkat telepon. Halo, Saudari Hu, ini aku. Apa yang telah terjadi? Apakah sinyalnya buruk? Hahaha, Hu Xilian melanjutkan, di mana mereka berhenti. Saya juga harus belajar dari Anda. Saya sudah tidak menggunakan bahasa Inggris selama beberapa tahun, dan saya harus mulai merevisinya. Dong Suebing melihat sekelilingnya dan bertanya. Apa terjadi sesuatu tadi? Lebih awal, apa yang telah terjadi?